Halo Sobat Pendidikan, kembali bersama saya Ridho Andromeda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat webinar pada Microsoft Teams. Terlebih dahulu kita harus membuka aplikasi Microsoft Teams-nya. Bisa lewat aplikasi itu sendiri langsung atau lewat browser. Jika lewat browser, kita bisa membukanya lewat office.com terlebih dahulu. Lalu kita pilih aplikasi Teams itu seperti ini, lalu akan masuk tampilan Microsoft Teams seperti ini. Di sini kita tentukan kita akan mengadakan webinar lewat kelas mana yang kita buat. Cara membuat webinar ada banyak cara, bisa langsung pada umum atau general. Terus kita mengarah ke bawah. Ada gambar video seperti ini. Jika kita ingin mengadakan webinar atau meeting room, untuk sekarang pada kelas ini kita bisa langsung ke umum, lalu kita arahkan ke bawah. Ada gambar video seperti ini untuk rapat sekarang. Bisa kita tambahkan subjeknya. Misal di sini saya tuliskan materi 1. Ini aktifkan jika kita ingin mengaktifkan kamera kita, atau jika kita tidak ingin rapat sekarang atau kita ingin membuat jadwal, bisa kita pilih jadwalkan rapat. Kita coba untuk rapat sekarang. Seperti ini, sudah masuk. Ada fitur video untuk menyalakan video kamera kita, ada audio, ada share screen membagi layar, ada pengaturan. Di pengaturan ini ada banyak juga, menampilkan pengaturan perangkat, masuk ke layar penuh, ada keypad, ada mulai perekaman yang lagi terhubung pada Microsoft Stream, ada akhir rapat dan sebagainya. Di sini bisa kita atur rapat ini pada ini sebelah atas sini, sebelah paling kiri. Itu adalah sebuah meeting option atau pengaturan meeting pada sekarang, karena kita memilihnya sekarang. Akan tampil seperti ini meeting yang tadi diadakan dan judul materi 1. Di sini bisa kita atur siapa yang dapat melewati lobby. Jika kita atur orang yang di organisasi saya, jadi yang sama-sama domain, jadi bisa langsung tergabung pada webinar atau meeting room yang kita adakan. Jika kita atur semua orang, berarti semua orang tanpa harus melewati lobby bisa langsung masuk. Maksudnya, jika ini diatur orang yang di organisasi saya, jika ada yang ingin bergabung pada webinar ini, pasti akan masuk ke lobby. Jadi kita perlu izinkan dulu agar orang itu bisa gabung kepada meeting room yang kita adakan. Terus di sini bisa kita atur juga, selalu biarkan penelpon melalui lobby atau beritahu saat menelpon bergabung atau keluar. Terus siapa yang jadi presenter, karena kita adalah yang membuat meeting room ini, langkah baiknya kita atur hanya kita yang dapat atau berbagi layar atau menjadi presenter. Kita simpan, kita kembali. Nah, itu kurang lebih cara membuat video conference menggunakan Microsoft Teams lewat kelas itu sendiri. Cara yang kedua, adalah kita bisa membuat video conference atau webinar atau meeting room pada Microsoft Teams pada menu kalender di sini. Kita pilih menu kalendernya, kita klik, muncul tanggal-tanggal. Jika kita ingin rapat sekarang, seperti tadi, kita klik rapat sekarang. Jika kita ingin menjadwalkan rapat itu untuk waktu ke depan, kita pilih rapat baru. Di sini akan muncul semua rapat-rapat yang dibuat oleh domain yang sama dengan kita.
akan coba saya paparkan bagaimana cara kita membuat schedule meeting room. Kita pilih rapat baru atau new meeting. Tampilannya seperti ini. Kita beri judul, semisal pertemuan pertama. Di sini ada keterangan tambahkan peserta wajib. Alangkah baiknya minimal tambahkan 1 peserta wajib agar nanti link meeting yang kita schedulekan itu keluar. Di sini ada pengaturan tanggal kapannya. Misal saya akan membuat atau menschedulekan meeting room besok Senin jam 7 pagi sampai jam 9. Jadi meeting room besok akan mulai otomatis akan bisa terbuka atau bisa diakses jam 7 sampai jam 9. Ataupun kita bisa atur meeting room itu akan berlangsung sepanjang hari 00 sampai jam 23.59. Juga bisa kita atur dengan cara mengklik sepanjang hari. Jika tidak, kita geser lagi, jangan klik. Bisa juga kita buat berulang. Misal kita ingin buat berulang harian, jadi setiap hari meeting room ini akan bisa diakses jam 7 sampai jam 9. Kita pilih harian atau mingguan atau bulanan, bisa. Di bawahnya lagi ada tambahkan saluran. Jika target dari peserta webinar atau meeting room itu adalah umum, tidak hanya yang mempunyai akun Microsoft saja, alangkah baiknya tambahkan saluran ini dikosongkan. Tetapi jika kita ingin menentukan hanya di channel atau kelas mana yang bisa gabung pada webinar kita, tentunya kita harus pilih seperti ini. Kalau tidak ingin umum, kita abaikan saja. Setelah itu kita pilih kirim atau send. Kita coba lihat. Tadi kita merencanakannya tanggal 13. Seharusnya muncul. Ini muncul meeting room yang kita adakan tadi. Untuk mendapatkan linknya, setelah kita kirim, kita harus membuka lagi schedule meeting room yang kita buat dengan cara klik 2 kali. Di sini muncul opsi rapat atau meeting option, sama seperti tadi. Untuk pengaturan meeting room dengan pilihan meet now atau rapat sekarang, bisa kita atur siapa saja yang bisa melewati lobby. Kalau kita targetnya semua orang langsung bisa masuk, kita pilih semua orang. Karena kita sebagai presenter atau narasumber, alangkah baiknya jangan biarkan semua orang bisa menjadi presenter atau membagikan layarnya. Hanya buat kita yang hanya bisa membagikan layar kita. Kalau kita simpan. Nah, untuk mendapatkan link meeting pada Microsoft Teams, arahkan ke bawah, akan muncul ini pada teks. Kita klik kanan, lalu salin alamat link. Kita buka tab baru, kita pastekan. Ini adalah meeting link dari webinar yang akan kita jalankan atau kita schedulekan. Alangkah baiknya, karena link meeting ini panjang, alangkah baiknya kita perpendek agar tampil cantik. Bisa kita menggunakan gg.gg atau aplikasi atau situs memperpendek link lainnya. Sini saya akan demokan menggunakan gg.gg. Kita pastekan link tadi, link meeting yang sudah kita schedulekan. Bisa kita customize. Misal di sini webinar _coba 100. Kita shorten URL untuk pendeknya. Nah, jadi untuk bisa hadir pada meeting room yang sudah kita schedulekan,
kita bisa membagikan link ini tadi yang sudah kita perpendek menggunakan gg.gg kepada peserta yang kita tujukan. Seperti itu langkahnya. Cukup mudah bukan? Semoga tutorial ini dapat bermanfaat buat kalian. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih.